Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azil min sultani. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu haqqa istighfarih. Wa bihi nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzi yastafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adni yadkhulunaha yukhalauha fiha asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhu fiha kharir. Sadaqallahul azim. Jamaah tarawih yang sangat saya hormati rahimakumullah. Perspektif terhadap Ramadan itu ada dua. Perspektif kalkulatif atau Aristotelian dengan hitungan transaksional duniawi. Yang kedua adalah perspektif kegoiban. Manusia itu cenderung untuk memikirkan sesuatu itu berdasarkan pola pikir kalkulatif. Ketika dia berpikir kalkulatif, hitung-hitungan, maka akan meningkat menjadi transaksional. Nek aku ngene entuk opo? Kalau saya sudah gini dapat apa? Kalau saya seperti ini, akhirnya saya dapat apa? Nah, pola ini yang dikenal dengan pola ajilah. Surat Al-Qiyamah 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. 21-nya. Orang-orang yang berpikir duniawi baik dalam hitungan ibadah, maka kalau tidak berhati-hati dia akan masuk dalam konsep wa tadharunal akhirah, lalu meninggalkan akhiratnya. Jadi hari ini kita bersyukur karena memahami sebuah nilai Ramadan dengan nilai kegoiban sebagai dasar dari orang bertakwa. Makanya di awal Al-Quran kita sudah diingatkan oleh Allah. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yunfikuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang muttaqin itu orang yang percaya kepada kegoiban. Ketika kita berpikir hitungan akhirat, maka harus berpikir hitungan kegoiban. Begitu kita berpikir kalkulatif duniawi, maka kita akan salah memahami tentang kesempatan kita menjadi penghuni surga. Mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan pada malam hari ini. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, beliau diperlihatkanlah tentang surga. Surat An-Najm, surat ke-53, ayat 13-14. Wa innahu inda sidratil muntaha. Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian dikelilingi oleh jannatun mabawah, oleh surga. Pandangan Rasulullah terbatas, tapi melihat keindahan yang luar biasa sampai melihat Jibril dalam bentuk yang berbeda. Surat ke-53. Setelah itu kita tahu bahwa satu-satunya manusia yang melihat indahnya surga dengan pandangan yang terbatas sekalipun adalah Rasul kita, Rasulullah SAW. Maka ketika habis sholat tahajud, Rasulullah menangis terisak-isak. Ini kan masyhur kisah ini. Sebuah kisah melankolis yang luar biasa. Menangis setiap tahajud, menangis. Ditanya oleh Sayyidina Aisyah, kenging menapa panjenengan menangis ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, apakah saya termasuk hamba yang bersyukur? Lalu Siti Aisyah kan tahu persis hebatnya ibadah Rasulullah. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha pasti mengatakan, iyalah, kalau panjenengan tidak bersyukur, siapa lagi manusia yang lebih baik dari panjenengan?
Lalu Rasul menjawab, saya merasa bahwa ibadah saya tidak pantas atau tidak cukup dibanding dengan indahnya surga, hebatnya surga yang diberikan kepadaku dan umatku. Sebuah pernyataan yang keren sekali. Rasul saja merasa tidak pantas untuk mendapatkan surga karena betapa indahnya surga itu. Padahal siapa yang bisa melebihi kebaikan ibadah Rasulullah SAW? Tidak ada. Orang terbaik di muka bumi itu hanya Rasulullah SAW. Orang yang paling tinggi, paling mulia derajatnya di bumi dan langit hanya Rasulullah SAW. Emang ada orang yang 13 tahun berjuang, wajahnya tidak pernah lepas dari kotoran unta, tidak pernah lepas dari kucuran darah, tidak pernah lepas dari lebam. Selalu kadang patah giginya karena dilempari batu, dan tidak berhenti sampai tahun ke-13. Kemudian beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Emang ada orang yang hidupnya kaya tapi habis untuk umatnya, sampai beliau itu tidur dengan satu kulit ternak atau onta yang dilipat menjadi 4 di musim panas untuk bantal tidur, dilipat menjadi 2, satu untuk alas, satu untuk selimut di musim dingin. Emang ada orang yang mengimami jamaah imam ketika sholat, ada suara gemelitik. Kemudian sahabat bertanya, kenging menapa Rasul, kok ada suara-suara seperti apa, panjenengan sakit? Lalu Rasul membuka sabuknya, ternyata di dalam sabuk penuh dengan kerikil yang dipakai untuk mengganjal perut beliau yang sudah 3 hari tidak makan. Kemudian sahabat mengatakan, kenapa tidak menyuruh kami nak cara Jogja ngatan? Kami kirimkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Apa kata Rasul? Masya Allah. Rasul berkata, berikan pada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. 3 hari tidak makan. Ketika ada makanan, beliau mengatakan, kasihkan pada orang yang membutuhkan daripada saya. Pemimpin wapi ngono. Orang yang tidak punya dosa, tapi istighfar sehari semalam 750 kali, itulah Rasul kita. Itu saja masih merasa tidak pantas untuk mendapatkan surga, menangis terisak-isak. Bagaimana dengan kita? Harusnya kita itu menangis lebih terisak-isak lagi. Harusnya kita itu tidak hanya menangis terisak-isak habis itu, sehari-hari kita harusnya menangis terisak-isak. Karena apa? Jauh banget kan ibadah kita dengan Allah SWT. Tapi yang terjadi gimana? Banyak orang sombong merasa sudah layak masuk surga. Bahkan sekarang di Indonesia banyak kelompok-kelompok yang lebih mengatakan bahwa kelompok saya yang masuk surga. Ada orang yang begitu bangganya karena ibadahnya, karena keimanannya katanya, sehingga dia merasa layak masuk surga. Nabi saya tidak layak masuk surga. Masa kita yang iman ulama bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, merasa begitu layak? Betapa sombongnya manusia. Makanya Rasul sampai mengatakan kalau ada orang ujub dalam ibadahnya, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Tapi alhamdulillah kita jadi umatnya Rasulullah, diberikan syafaat oleh Rasulullah. Yang seharusnya kita tidak pantas menjadi pantas, yang seharusnya tidak cukup menjadi cukup. Karena apa? Syafaat dari Rasulullah SAW. Ustadz Adi Hidayat yang kita tahu itu, yang pandai sekali itu, yang kemarin di Gajah Mada, itu pernah mengatakan bahwa syafaat itu dari kata safah yang artinya genap, lawan katanya witir yang artinya ganjil. Jadi kita itu enggak genap, tapi digenapkan karena syafaat Rasulullah SAW, karena doa dari Rasulullah SAW, karena permohonan dari Rasulullah SAW, sampai Rasulullah mengatakan, aku tunggu umatku di Telaga Al-Kautsar. Coba bayangkan, orang seperti kita, saya panjenengan, lo kok ditunggu, dirindukan Rasul. Keren kan gitu. Di Binahar ada suatu sungai yang tidak terbatas panjangnya, river banknya, pinggirnya adalah apa? Ada buat dari walu'lu'ah, mutiara. Walibasu fiha kharir, orang-orang berbaju sutra yang sangat indah. Kemudian bintang-bintang ada di langit, angin sepoi-sepoi. Disitulah tempatnya umat manusia yang ikut Rasulullah SAW. Nikmatnya seperti itu. Maka dari itu yang pertama, mari kita pastikan kita tetap menjadi orang-orang yang ikut dirindukan oleh Rasulullah SAW. Itu satu. Yang kedua,
As-Sajdah ayat 5. Itu menggambarkan betapa kita itu nggak cukup ibadah kita untuk mendapatkan surga yang indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaih fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Allah mengatakan, urusan langit dan bumi itu urusanku, lalu aku hitung urusan akhirat. Satu hari akhirat sama dengan kadarnya 1000 tahun di dunia. Alfasanati mimma ta'udun. Artinya kalau kita punya umur 100 tahun, maka kalau kita balas dengan akhirat, itu hanya 1/10 dari satu hari di akhirat. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau kita punya 100 tahun, hanya 1/10 satu hari di akhirat. Bagaimana mungkin kita akan menyombongkan diri? Sehebat apapun kita, 100 tahun hidup kita hanya untuk ibadah saja. Ora weanan, ora dolan, ora mancing, gitu kan, ora goes. Semuanya untuk ibadah, kita hanya dapat 100 tahun. Dan itu diganti 2,4 jam di akhirat. Padahal kita minta berapa? Kholidina fiha abada. Kita minta jutaan tahun. Kita minta bilianan tahun. Logika dari mana? Kalau kita berpikir kalkulatif. Makanya orang menjadi masuk surga itu tidak ada hitungan-hitungan kalkulatif. Tidak ada hitungan kalkulatif berapa kali, 1 kali, 2 kali, kenapa? Sampai sehebat apapun manusia tidak akan pernah layak mendapatkan surga. Kholidina fi abada. Makanya untuk masuk surga, polanya bukan pola kalkulatif, tapi pola kualitatif. Polanya adalah pola keridhaan dari Allah SWT. Maka Ramadan adalah bagian dari akselerasi itu. Ramadan bagian dari kasih sayang Allah supaya kita layak menjadi penghuni surga. Makanya Rasulullah memudahkan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bertemu bulan Ramadan kemudian dia berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampuni dosanya setahun yang lalu dan yang akan datang. Yang hadis berikutnya, man qoma, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, maka diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Barang siapa yang berpuasa dengan niat jihad fisabilillah, dengan keikhlasan pada Allah, maka akan dihindarkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan di akhirat. 70 tahun perjalanan di akhirat kalau di dunia sama dengan 70.000 tahun perjalanan di dunia. Kita dipisahkan dari api neraka dengan wajah kita. Masya Allah. Inilah kesadaran kegaiban itu. Sehingga kita selalu berharap khauf dan roja. Kita bahagia saja. Bagaimana mungkin menganggap puasa itu menjadi sebuah beban? Puasa itu adalah nikmat. Puasa itu adalah anugerah. Makanya jangan dipersulit. Dibuat mudah saja, Rasul saja memudahkan, Allah saja memudahkan. Kenapa kita harus menyulitkan? Ya termasuk kita, para ustadz, ulama, takmir. Buat semuanya ceria saja. Buatlah Ramadan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Yang ketiga, yang terakhir, dasar dari dua itu adalah keyakinan hidup sesudah mati. Yasin 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asaruhum kullasain ahsainahu fi imamin mubin. Pola Islam adalah ada second life. Sesungguhnya aku yang menghidupkan orang mati dan aku yang menyuruh untuk dicatat amal perbuatan, disimpan di Lauhul Mahfuz. Keyakinan hidup sesudah mati ini yang keren, teman Bapak Ibu jamaah sekalian. Profesor saya kebetulan, profesor saya di Jepang itu tidak percaya hidup sudah mati. Ketika saya ngambil S3 di Jepang itu, dia pernah mengambil saya. Oh, dia orang yang tidak percaya hidup sudah mati. Aku sang gitu sama saya. Anatawa mainichi gokai oinurusuru deskara. Majimena hito desne. Moshi shindara doko e kusumuri deska. Jangan rasa mikir, ya. Aku yang ngawur. Enggak lah ya. Gong, kowe sedina sewengi ping 5 gitu sama saya. Majimena itu kamu serius. Kalau mati mau kemana? Itu pertanyaan macam apa? Tapi karena mereka tidak percaya hidup sudah mati, sehingga mati itu bagaimana? Tidak ada. Saya jawab, watashi wa moshi shindara tenggoku iku sumurides. Kalau saya mati, saya mau ke tenggoku. Tenggoku itu ke surga. Apa kata dia? Shinji masen. Aku ora percaya katanya gitu. Saya kejar dia. Moshi shinji nakattara doko iku sumuri desu ka sensei. Kalau Anda tidak percaya, Anda mau kemana?
Dia menjawab dengan pastinya, moduri mas. Gitu. Moduri mas itu dari kata moduru yang artinya balik. Jadi mereka percaya reinkarnasi. Mereka percaya nyawa itu akan balik. Nah ini saya kejar jadi menarik. Modutara dokoni iriru deska. Saya nanya, sensei kalau kamu balik, kamu masukkan kemana? Saya bilang. Karada monakunata, awakmu kan gak ono, saya bilang. Kan sudah dibakar. Dia dengan terangnya, aku masukkan ke dalam ciking. Gitu. Ciking itu ayam. Kok ayam, sensei? Ayam itu enak, Agung Sang. Gak usah mikir, turu-turu, gitu kan. Mongan mengen, boleh kawan kawin, gitu kan. Kan saya gak suka dengan itu. Aku ngomong tak belet, gitu kan ya. Tapi ya tak batin, gitu ya. Nah aku ngomong ya ora lulus tenang, gitu kan ya. Apa yang saya sampaikan? Ya segitu saja orang yang tidak percaya kegaiban. Ramadan itu kegaiban, jangan dipikir kalkulatif. Maka Ramadan itu bukan diet, tapi wujud ketaatan kita pada Allah SWT. Kemudian kita akan diganti dengan jumlah yang sangat besar. Saya tutup kajian saya, ada 4 ayat yang memastikan justifikasi kita adalah penduduk surga. Orang bertakwa. Al-Hijr 45 itu persis kalimatnya dengan Az-Zumar 15. Innal muttaqina fi jannatin fauyun. Sesungguhnya orang muttaqin, orang bertakwa itu tempatnya di surga yang ada air yang mengalir. Al-Fatir sabiqun bil khairati bi idnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adniyat khulunaha yukhalauha fiha asawira min dzabin wa lu'lu'a wa libasu fiha. Orang yang bersegera berbuat baik akan aku ganti dengan jannatun adni yang dihias dengan walu'lu'a dan baju dari sutra. Al-Aqaf 16 ini justifikasi bahwa di dunia itu adalah penduduk surga. Ulaikal ladzina taqabbalu anhum ahsana amilu wa natajawayu an sayiatihim fi ashabil jannah wa tal siddiqil ladzi kanu yu'adun. Siapa penduduk surga itu? Orang yang diterima amal baiknya, diampuni dosanya. Seperti orang-orang yang sudah dijanjikan sebelumnya. Yang paling masyhur tentunya Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Amaba. Sampaikanlah berita gembira Muhammad kepada siapa? Orang yang iman dan amal saleh, maka dia akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Dan masih banyak lagi. Tapi inilah justifikasi apa yang kita lakukan dengan Ramadan ini. Serasa berharap satu, supaya kita tetap percaya kegaiban. Jangan mudah berpikir sekulerisme, berpikir tentang liberalisme, apa-apa pakai hitungan dunia. Nanti lama-lama jadi Bani Israel. Yang kedua, pola-pola transaksional itu dihentikan. Transaksional itu pola-pola dunia. Nah aku ngene entuk ngene, nah aku ngene entuk ngene. Bukan seperti itu konsepnya. Karena apapun yang kita lakukan tidak akan imbang dengan apapun yang diberikan Allah SWT. Yang terakhir, mari kita berharap kita panjang umur sehingga ketakwaan bisa diraih dengan puasa tahun ini, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak salah, mohon maaf. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.